Cuy, ini bukan update kaleng-kaleng. Login doang dapat hadiah event numpuk kayak cucian lebaran dan Gear 5 Luffy mulai diserbu lagi. Kalau lu player OPFP dan lu skip video ini, ya siap-siap nyesel sendiri. Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue di Bakpoel Channel. Di video kali ini gue akan bermain One Piece Fighting Path. Tempat dimana bocoran OPFP dikuliti sampai akar-akarnya dan info event dibawain pakai gaya raja tapi nempel di otak. Sebelum mulai, pastikan kalian sudah subscribe biar gak ketinggalan update terbaru seputar One Piece Fighting Path. Let's go, kita mulai pembahasannya cuy. Oke, di video kali ini kita bakal ngebahas update dan maintenance 29 Januari 2026 yang isinya gila parah. Dari event, gacha, Gear 5 sampai balance patch yang bikin PvP berubah arah. Tapi sebelum lanjut, buat lo yang main OPFP tapi masih ribet soal koneksi, gue rekomendasiin VPN Bilin, gratis buat user baru. Dan ini penting nih, gue bagiin 4 kode redeem khusus akun baru yang masing-masing ngasih 7 hari VIP gratis. Yang pertama ada Joy Boy, ada Egghead, Vegapunk, dan Bakpoel. Cara klaimnya gampang banget. Yang pertama masuk ke profil, redeem kodenya, masukin kodenya, dan boom, langsung dapat VIP 7 hari gratis. No tipu-tipu. Tapi ingat ya cuy, cuma bisa buat akun baru, jadi jangan salah login. Oke, lanjut ke info penting dulu. Maintenance dan update akan hadir di tanggal 29 Januari 2026 jam 4 pagi hingga jam 6 pagi WIB. Dan habis maintenance, kompensasi 200 GTF gratis langsung masuk ke mail, tinggal klaim. Kalau lu login terus telat nanya kok gua nggak dapet, ya salah lu sendiri cuy. Hahaha. Oke, langsung aja kita masuk ke event yang pertama yang bernama A Treasure Trove of Time di tanggal 29 Januari hingga 18 Februari. Ini event login santuy tapi hadiahnya serius. Yang pertama, lu bisa login harian dan dapat item drum gratis. Lu bisa kerjain quest dan dapat drum. Drumnya lu kumpulin di seluruh server. Hadiahnya ada emblem baru Tea by the Fireplace. Terus ada tambahan reward, ada tiket gacha Gear 5 Luffy sama tiket gacha kartu. Dan ada fitur galeri waktu dimana harapan player muncul random. Ini event vibe-nya chill tapi worth it banget cuy. Oke, untuk event yang kedua yang bernama Treasure of Resurrection di tanggal 29 Januari hingga 25 Maret. Ini favorit player hemat tapi cerdas. Game jual 10 tiket gacha Luffy Nika 30 yuan doang. Ya pasti dari kalian udah ada yang tahu lah ya, udah banyak yang tahu. Setiap ada banner tiket pasti ada penjualan 30 yuan ini ya. Pastinya player yang udah lama main yang nggak karbit pasti tahu lah ya. Dan ini juga kehitung update monthly kalian. Asal sisa monthly lu minimal 7 hari atau tinggal semingguan. Jadi lu bisa dapat dan lu bisa hemat, bisa update monthly, bisa dapat 10 tiket nikah. Dompet lu nggak langsung KO. Oke, selanjutnya ada version reservation di tanggal 29 Januari hingga 8 Februari. Lu bisa tinggal klik menu event, ikut pre-registration, hadiahnya ada tiket gacha Gear 5 Luffy gratis, cuma modal klik-klik doang. Buset, ini reward tiket gacha Gear 5 banyak banget. Ini player comeback auto dapat Gear 5 dah, gampang banget soalnya. Oke, event berikutnya ada Heraldic Meeting. Kumpulkan set emblem Warm Winter Sick Fun. Kalau lengkap, atribut dan efek setnya langsung kebuka. Cocok buat lo yang demen min max start. Selanjutnya nomor 5 ada Captain Sporty Champion Badge. Untuk event ini sepertinya gue udah bahas di video gue sebelumnya. Jadi lu bisa ngebet player yang ikut turnamen ya secara online. Nah, untuk reward jackpotnya, jika player yang lu dukung atau lu voting, lu bisa dapat tiket gacha cuy, atau gold ticket ya jika player kalian menang. Tapi kalau kalah di awal match ya
dapatnya paling cuma duit. Nah, selanjutnya ada event yang bernama Nikas Memorials di tanggal 31 Januari hingga 10 Februari. Event konten kreator versi OPFP. Lu bisa foto pakai kamera di in-game, upload ke Douyin, Weibo atau Bilibili. Pakai hashtag dengan tulisan Cina. Ya, untuk hashtagnya kalian bisa tengok aja di layar HP kalian ya. Tapi kalian bisa translate aja pakai bahasa Cina gitu cuy ya. Gampang banget soalnya. Nah, lu juga bisa isi kuesioner plus ikut undian. Hadiahnya ada GDF dan uang tunai secara real. Skill main nggak kepake, skill posting kepake dong. Tapi buat kalian yang punya akun Bilibili, Douyin ya. Jadi buat kalian yang mempunyai akunnya, ya kesempatan banget dong kalau bisa hoki gitu ya. Misalnya nomor 7 ada live final turnamen di tanggal 31 Januari hingga 1 Februari. Lu bisa nonton live final turnamen Captain Fighting. Hadiah paling gila, satu karakter level tinggi gratis untuk sepanjang 2026. Gak dapat karakter, tenang, item lain dikirim via mail. Oke, selanjutnya ada gift pack dan logbook baru di tanggal 1 Februari hingga 28 Februari. Yang pertama, gift packnya ada Denden Musi Pack. Nah, untuk itemnya adalah Transform Device Sanji, ada buff Brave, dan PvE makin sadis ya. Item ini khusus untuk pecinta PvE. Buat kalian yang mungkin gak paham, mungkin ini gak terlalu berguna lah ya, gak terlalu minat gitu ya. Selanjutnya ada pemberian logbook baru yang dimana akan diperbarui di tanggal 1 Februari. Nah, untuk NPC limited permanennya adalah Usopp versi Onigashima. Lu bisa beli seharga 50 yuan. Untuk isinya ada NPC permanen Usopp, ada 1000 GDF dan ada end screen PvP Akainu yang baru cuy. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke segmen optimasi dan balance pet. Yang pertama nih ya, karakter Snack di nerf di PvP cuy. Ya, di sini gua akan jelasin ya. Akhirnya ya cuy, Snack kena nerf padahal baru rilis. Apakah ini terlalu OP? Yap, betul sekali. Snack ini OP parah cuy ya. Yang pertama untuk bar ya, bar yang di bawah karakternya itu awalnya cuma satu doang ya untuk awal match. Kan biasanya untuk sekarang sekali main itu di awal match langsung dapat 3. Nah, di nerf jadi satu doang. Nah, untuk regen energinya dipelanin ya. Untuk regen dari energi barnya kan untuk sekarang itu ya menurut gua agak lumayan cepet lah. Nah, sekarang dipelanin lagi. Buset, ini nerfnya nggak main-main cuy. Terus untuk normal hit kelima nggak kesetun musuhnya. Ya ini gua kurang paham sih. Apakah untuk normal hit yang kelima itu musuhnya kena stun atau apa? Gue juga kurang paham. Atau mungkin kena petrify juga. Ya sekarang di nerf nggak kena stun gitu ya. Selanjutnya untuk skill satunya nih, skill satu lanjutannya nggak ke petrify musuhnya sebelum landing gitu cuy ya. Biasanya kan kita nendang itu skill 1, terus ada landing itu ya, tier gitu ya. Nah, sebelum landing musuh nggak akan kena stun atau petrify. Biasanya langsung kena petrify ya di atas gitu ya. Di langit itu musuh langsung kena petrify. Tapi ini di nerf, si snack-nya harus landing dulu baru musuhnya bisa kena petrify. Selanjutnya untuk chain skillnya nih, chain skill yang mana? Yang nembak laser itu cuy, sekarang diubah menjadi 2 bar ya. Biasanya untuk nembak laser itu kan memakan 1 bar energi ya. Sekarang di nerf langsung makan 2 bar energi lu. Buset, ini nerfnya nggak kira-kira. Ini nerfnya bener-bener, wah ini si developer benci banget sama snack kayaknya. Ya artinya snack masih kepake cuy, tapi ya nggak sejago atau segigit dulu gitu cuy ya. Ini tergantung dari karakter kalian gitu, kalian ya masih bisa pakai apa enggak gitu ya. Soalnya emang karakter snack ini menurut gua emang cukup OP parah, apalagi card skill yang revive-nya bisa bangkit lagi atau hidup lagi, itu ngeselin parah sih menurut gua. Selanjutnya si developer udah ngefix bug dari si Wapol ya, Wapol yang support itu. Wapol support sekarang lebih waras cuy, nggak ada lagi bug makan summon tapi modelnya ngilang. Contohnya di karakter Wano Hawkins sama Wano Onami, yang dimana ketika kita mengeluarkan support Wapol ya, itu si Wano Hawkinsnya kemakan, bonekanya ikut kemakan, jadi hilang gitu cuy. Nah si Onami juga mengalami hal yang sama ya, dimana kita mengeluarkan support Wapol ya, si Zeusnya juga ikut kemakan gitu ya. Aslinya kan nggak bisa kemakan, dan ini udah di fix sama developer. Oke cuy, kalau info ini ngebantu, like dulu videonya, subscribe biar gak ketinggalan update OPFP, dan komen di bawah dong event mana yang paling lu incar.
Gear 5 masih worth it gak menurut lu? Sekian update OPFP kali ini. Semoga lu gak salah ambil tiket, gak salah gacha, dan semoga hoki lu gak sekeras maintenance server. Untuk videonya cuma itu aja. Thanks banget yang udah nonton, dan seperti biasa, peace out. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.